semuanya, kembali lagi bersama saya Christine Nigawe dengan NPM 022724111174. Ini adalah video terakhir saya di mana video dari ujian akhir semester mata kuliah ekonomi syariah. Jadi di materi saya yang terakhir ini saya akan membahas atau merangkum ulang semua materi yang sudah saya bahas di video-video yang kemarin, mulai dari materi yang pertama hingga materi yang ketujuh. Ya, selamat menonton. Baik teman-teman, saya akan membahas yang pertama mengenai teori perbankan dan keuangan syariah, prinsip dan praktik yang sudah saya bahas kemarin. Jadi video kali ini saya hanya merangkum sedikit saja. Jadi perkembangan dan keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas dengan tujuan utama mencapai keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Yang menjadi prinsip dasarnya, yang pertama yang sudah saya bahas kemarin di video-video kemarin, yaitu larangan riba. Segala bentuk tambahan bersifat pasti tanpa risiko dilarang. Oleh karena itu, sistem bunga digantikan dengan bagi hasil. Yang kedua adalah larangan gahar dan masyir, di mana transaksi harus jelas, transparan dan tidak spekulatif. Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil. Jadi keuntungan dan risiko ditanggung bersama atau dikenal dengan mudharabah dan musyarakah. Yang keempat ada prinsip keadilan dan etika, tidak merugikan salah satu pihak dan menjauhi aktivitas haram. Yang terakhir yaitu setiap transaksi harus berbasis aset atau kegiatan yang real. Jadi yang menjadi praktik produk syariah yaitu penghimpunan dana di mana tabungan, waidah dan mudharabah, yaitu dan juga pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijrah dan juga aset. Jadi teori ini menggambarkan bahwa bank syariah bukan hanya lembaga Islam tetapi juga lembaga ekonomis yang sangat luas di Indonesia. Yang kedua ada praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Jadi perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991 dan semakin kuat setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi praktik di Indonesia yaitu dual bank syariah antara konvensional dan bank syariah. Jadi produk relatif mirip bank konvensional namun akad berbeda. Fokus pembiayaannya pada UMKM dan sektor yang halal. Selanjutnya yang pasti ada tantangan. Yang menjadi tantangannya yang pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Yang kedua, market share kecil dibanding bank konvensional. Yang ketiga, sumber daya manusia syariah masih sangat terbatas. Dan yang keempat ada persepsi bahwa bank syariah lebih mahal. Yang kelima yang menjadi tantangannya yaitu inovasi produk belum maksimum. Kalau ada tantangan, otomatis pasti ada peluang. Jadi peluang yang pertama yaitu mayoritas penduduk Indonesia Islam. Yang kedua, dukungan regulasi pemerintah. Yang ketiga, industri halal global berkembang. Keempat, digitalisasi layanan. Yang kelima, integrasi dengan zakat, wakaf, dan UMKM. Yang ketiga, ada optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Jadi infrastruktur menjadi kunci percepatan pertumbuhan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bentuk optimalisasinya yaitu digital banking syariah, mobile banking dan kris syariah, core banking system terintegrasi, pemanfaatan big data dan AI, kribi dan security yang kuat. Nah, yang menjadi manfaatnya yaitu efisiensi biaya, jangkauan layanan lebih luas, inklusi keuangan meningkat, pelayanan lebih cepat dan transparan. Yang menjadi tantangan dalam digital ini yaitu kesenjangan teknologi, di mana di pelosok-pelosok daerah. Yang kedua yaitu keamanan data dan juga kesiapan sumber daya manusia digital syariah.
Yang selanjutnya yaitu yang keempat, di mana peran lembaga dan industri pendukung. Jadi perbankan syariah tidak berdiri sendiri tetapi didukung oleh berbagai lembaga. Yang menjadi lembaga pendukungnya yang kita ketahui yaitu Dewan Syariah Nasional atau MUI menetapkan fatwa dan produk syariah. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK, di mana pengawasan dan regulasi. Berikutnya ada Bank Indonesia. Kebijakan moneter dan sistem pembayaran sangatlah penting. Yang keempat, lembaga pendidikan, di mana mencetak sumber daya manusia syariah. Yang kelima, lembaga SIM dan wakaf, integrasi sosial dan ekonomi. Selanjutnya industri pendukung, yaitu financing syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri yang halal. Yang kelima ada transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi pemisahan fungsi pengawasan. Sebelum OJK, BI mengatur, mengawas, dan menjaga stabilitas. Namun setelah adanya OJK, BI atau Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem ekonomi. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan fokusnya pada pengawasan mikroprudensial bank. Jadi transformasi ini memperjelas tugas dan meningkat efektivitas pengawasan perbankan syariah. Oke teman-teman, selanjutnya yang keenam. Yang keenam mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong perbankan syariah. Jadi Bank Syariah berperan aktif dalam pembangunan pembangunan ekosistem syariah. Yang menjadi inisiatif di Bank Indonesia yang pertama yaitu pengembangan pasar uang syariah. Yang kedua, blueprint ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, digitalisasi sistem pembayaran syariah. Dan yang keempat, edukasi dan literasi keuangan syariah. Berikutnya ada juga dukungan terhadap UMKM halal serta sinergi dengan presentasi dan industri yang halal. Juga penguatan riset dan kebijakan berbasis syariah yang digital. Materi yang terakhir teman-teman yaitu mengenai tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah. Yang menjadi tantangan, persaingan global, inovasi produk terbatas, regulasi yang terus berkembang, integrasi teknologi dan pemahaman masyarakat yang masih minim. Yang menjadi peluangnya, karena tadi sudah membahas tantangan, otomatis pasti ada peluang. Jadi peluangnya yaitu ekonomi halal global, green financing dan sustainable financing syariah, wakaf produktif, serta dukungan kebijakan nasional. Jika dikelola optimal, keuangan syariah dapat menjadi alternatif sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Oke teman-teman semuanya, kita masuk pada kesimpulan. Jadi perbankan dan keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utama seperti larangan riba, ghahar, dan masyir, serta penerapan akad berbasis bagi hasil menjadikan perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika dan sosial. Di Indonesia, perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan dukungan regulasi dan mayoritas penduduk muslim. Namun, masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan perbankan konvensional. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui digitalisasi, penguatan UMKM, dan berkembangnya industri halal.
Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan daya saing perbankan syariah. Peran lembaga pendukung seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN, MUI, serta industri keuangan syariah lainnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekosistem syariah yang terintegrasi. Adapun transformasi peran bank Indonesia pasca kehadiran Otoritas Jasa Keuangan memperjelas fungsi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan, sementara berbagai inisiatif Bank Indonesia turut mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan dengan sinergi antara regulasi, inovasi, teknologi, dan peningkatan literasi masyarakat, serta perbankan dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton, sudah mau like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang saya paparkan mulai dari materi yang pertama hingga ke-7, bahkan rangkuman dari semuanya itu di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah.